Nanti burine kan saya. Namung sekawan kok. Iya, rebutan, cepet-cepetan. Ini khusus bapak-bapak sih nun saya. Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini masalah untuk wudhu. Ya. Bagaimana hukumnya untuk wudhu tapi di dalam kamar kecil atau toilet? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita di kamar mandi atau di kamar kecil kan dilarang untuk menyebut asma Allah. Tapi kadang kita itu karena terlanjur biasa, kemungkinan atau kita tidak sengaja, kita mungkin kita bersin atau kita mungkin kaget itu kita menyebut nama Allah di kamar kecil, itu bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung sekalian tadi. Ini ada pertanyaan yang serupa mungkin ya, sama kaitan dengan wudhu, nanti dijawab sekalian ntar. Dari 08124919 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam. Dalam mazhab Syafi'i yang saya tahu, bersentuhan kulit yang bukan mahram termasuk istri membatalkan wudhu. Berkaitan dengan keutamaan berwudhu sebelum tidur akan sulit karena ketika kita tidur dengan istri sedang tidak marahan. Oh ngono, nek marahan orang mau kemungkinan besar kan langsung bersentuhan kulit. Bagaimana mensikapi ini? Matur suwun. Wassalamualaikum. Kaitan dengan wudhu. Oke, baik. Yang pertama masalah wudhu yang tadi itu di toilet ya. Secara keafdolan lebih afdol untuk di luar wudhunya agar bisa talafut bi basmalah, melafatkan basmalah di awal wudhu. Hukumnya sunnah dan sebagian ada yang mewajibkan berbasmalah ketika wudhu. Dalam mazhab Syafi'i sunnah saja, dan basmalah itu diucapkan sebelum kita membasuh muka, bukan ketika kita sebelum kumur ya, tapi sebelum membasuh muka itu kita berbasmalah. Hampir berbarengan dengan niat. Nah, membaca basmalah di dalam toilet otomatis jadi mahdzur. Maka kalau terpaksanya wudhunya di toilet bagaimana? Caranya basmalah dibaca di dalam hati untuk kita tidak meninggalkan kesempurnaan wudhu kita dengan tetap berbasmalah gitu. Nah, itu basmalahnya imroruhu alal qalb. Bagaimana ketika dalam toilet kok ternyata malah menyebut asma Allah, baik dengan tasbih atau dengan yang lain gitu, karena mungkin tidak sadar. Nah, kalau tidak sadar ataupun keceplosan, ini tentunya hukumnya ma'fu ataupun dimaafkan. Tetapi kalaupun dilakukan dengan kesengajaan ya, atau dengan kesadaran, mohon maaf, maka dalam hal ini hukum melafat atau membawa lafaz jalalah ke toilet itu antara makruh dan haram. Ya, jumhur ulama mengharamkan dan ada yang memakruhkan. Barakallahu fikum. Maka lebih baik, bukan lebih baik, memang sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau ternyata tadi keceplosan, maka rufi al qalam ya, namanya keceplosan. Orang mengatakan perkataan kufur saja kalau dia keceplosan karena sabkul lisan. Kayak dalam satu hadis, seseorang saking senangnya ya di padang pasir, dia itu kehilangan tunggangannya, kehilangan bekalnya, udah putus asa gitu ya. Kemudian tiba-tiba datang tunggangan tadi dengan bekal-bekalnya semuanya ya, sampai kemudian dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk gitu. Wahai Allah, engkaulah hambaku dan aku Rabbmu gitu. Saking senangnya jadi kualik gitu, keceplosan. Nah, ini dikatakan yang seperti ini tidak membatalkan akidah, padahal kan ini kufur ya. Ya kufur jelas, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk kan begitu. Tapi dia mengucapkannya karena syiddatul farah, saking senangnya itu, saking senangnya sehingga apa? Sabkul lisan, lisannya itu salah mengucap. Yang seperti ini tidak masalah, apalagi sekedar orang keceplosan menyampaikan lafaz jalalah di dalam WC. Tadi yang kedua apa? Udah ya? Sudah. Sampun ya, Pak? Semua dua. Sampun. Hah? Sholatnya lagi. Pakai mic. Okay. Ketika sholatnya itu karena tidak ada kursi ya,
itu berdiri. Jadi ketika duduk tasyahud ya berdiri. Nggak bisa karena dia tidak mendekati hayatus sujud. Jadi orang ketika tidak mampu bersujud maka sebisa mungkin mendekati tata cara sujud yang semampu dia. Orang tidak bisa rukuk dengan sempurna maka sebisa mungkin mendekati rukuk. Contohnya orang yang duduk otomatis kan rukuknya tidak seperti rukuknya orang berdiri. Maka caranya bagaimana? Yumi'u ima rukuk, menundukkan badannya seperti orang rukuk. Dan tentunya karena sujud itu lebih rendah daripada rukuk, maka nunduknya untuk rukuk tidak boleh setunduk kalau dia sujud. Itu kenapa kok saya katakan harus duduk, karena dengan duduk ini akan semakin mendekati tata cara sujud gitu. Ketika duduk kemudian gini, ini semakin mendekati. Kalau berdiri bagaimana? Kalau ketika seperti ini otomatis sujudnya seperti rukuk. Dan ini tidak dikatakan sujud tetapi tidak dikatakan rukuk, kan begitu. Mungkin ketika mau sujud duduk dulu, nanti berdiri lagi gitu, mungkin begitu. Walaupun selonjor. Tapi tetap menggugah ngoten nggih. Ya begitulah. Misalnya tidak ada kursi. Oh maksudnya tetap duduk ke bawah. Iya. Gak apa-apa. Yang penting bukan berdiri. Kalau berdiri tidak bisa. Nah ya tetap duduk. Tetap duduk. Iya. Oke. Kalau nggak pakai kursi, ketika dia tidak keberatan ya. Karena kadang dari rukuk terus kemudian harus duduknya selonjor itu kan lebih susah. Belum nanti ya berdiri lagi. Nah maka untuk memudahkan memang pakai kursi. Monggo, Om, jadi boten. Nah itu wis sapa sih monggo. Jadi yang wudu tadi yang dari itu. Oh iya, tadi sing dari online tadi menyentuh istri. Oh iya, menyentuh istri. Ya ini masalah fadilah wudu sebelum tidur itu kaitannya bukan untuk urusan ibadah. Ya, tetapi bagaimana mencoba sebisa mungkin untuk menjaga wudu dan menjaga tidak hadas. Nah, terus kalau sentuhan kan hadas Pak Ustadz, berarti harus ngulang-ulang terus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi niatnya kan sebisa mungkin mengusahakan untuk dalam kondisi toharoh. Kalau memang dengan hal itu nggak bisa, ya nggak perlu mengulang-ulang terus karena akan wudu lagi, nyentuh lagi, wudu lagi, nyentuh lagi gitu kan. Nah, kecuali kalau jenengan mau melaksanakan sholat, maka memang harus disyarati tadi tidak ada hadas dan sentuhan dengan istri ini hadas, berarti harus wudu. Barakallahu fiikum.